Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi eksponensial. Untuk hari ini akan dibahas mengenai grafik fungsi ya, gimana cara menggambar grafiknya atau membaca grafik gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah sebagai berikut, yaitu y sama dengan fx atau fungsi f dalam variabel x, itu yaitu sama dengan K dikali dengan A pangkat X ya, yang mana K ini adalah suatu konstanta atau suatu bilangan gitu ya. Kemudian A-nya ini adalah bilangan pokok ya. A-nya ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis biasa disebutnya. Kemudian ada lagi X. X-nya adalah sebuah variabel acak. Ya, variabel bebas gitu kan. Jadi variabelnya itu tergantung di sini. Fungsinya itu dalam variabel X atau variabel Y atau variabel apa gitu. Tapi kan umumnya variabel X. Seperti itu ya. Ini bentuk umumnya. Untuk keterangannya bisa dibaca di sini. Oke, lanjut aja. Nah, ini bentuk dan sifat grafik fungsi eksponensial. Bentuk grafiknya tuh pasti kayak gini. Kalau enggak dari kiri ke kanan turun atau enggak dari kanan ke kiri turun. Oke. Nah, perhatikan grafik fungsi eksponensial di samping gitu ya. Coba perhatikan gambar ini. Grafik fx sama dengan ka pangkat x. Ini ya. Nah, ini sama ini tuh simetris. Lihat. Ya enggak? Sama kan? Sama ya. Dia saling berhadapan. Kemudian si ka pangkat x ini yang kita bahas satu-satu aja dulu ya. Kemudian yang B adalah grafik fx dan gx ini memotong sumbu y di titik 0, k ya. Dia memotong sumbu y di titik 0, k kayak di sini ya. Kemudian yang ketiga, sumbu x merupakan asintot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Yang ini loh, sumbu x kan ini kan ya. Jadi si grafik si eksponensial ini dia nggak akan menyentuh si sumbu x gitu, cuma mendekati aja. Kayak misalkan di sini ada 2, berarti dia menuju 2 aja. Nggak akan sampai berpotongan di titik 2. Nggak akan, kayak gitu ya. Nggak akan nemu gitu. Nggak akan berpotongan. Oke. Kalau berpotongan kan kayak gini ya. Nih, ini berpotongan namanya nih. Garis sama garis nyentuh. Ini kan tidak nyentuh nih. Ini nggak nyentuh. Ini nggak nyentuh. Makanya dia di sini sumbu x merupakan asintot yang yaitu garis yang didekati grafik fungsi tapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut nih, nggak akan nempel gitu, nggak akan berpotongan. Kemudian yang keempat, grafik ini KAX ini ya, nih yang ini yang sebelah kanan ini fungsi monoton naik gitu ya. Nah yang ini itu fungsi monoton turun. Kok bisa? Nah, coba lihat aja. Kalau baca grafik itu kan dari sumbu X yang negatif ke sumbu X yang positif ya. Buat lihat dia naik atau turunnya. Kenapa? Karena kan semua dimulai dari negatif kan. Negatif itu bilangan paling kecil kan. Berarti kita ngebacanya dari sini nih. Dari yang sebelah kiri kita baca. Coba kita lihat grafik fx KA pangkat X. Dari kiri kita baca, lihat deh. Semakin lama semakin ke atas kan? Ya enggak? Nih, yang ini kan semakin lama semakin ke atas. Arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana tuh. Semakin lama semakin ke atas. Maka dia jadi naik. Sedangkan ini dari X ke sana dia ke bawah arahnya. Ya, ke bawah. Berarti dia turun. Kayak gitu ya. Yang ini naik, yang ini turun. Berarti kalau grafiknya ada di sebelah dari kiri ke kanan dia makin turun, ya berarti dia monoton turun. Kalau dari kiri ke kanan semakin naik, berarti dia fungsi naik gitu ya. Gitu ya, oke. Langsung saja cara menggambar grafik eksponen. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Jadi kita biasanya buat tabel dulu kalau mau gambar grafik ya, di sini X, di sini Y. Y ini adalah si fungsinya, si fx-nya itu tadi yang A X pangkat iya benar ya. K A pangkat X. K A pangkat X gitu ya, si fx-nya ini ya. Jadi dimasukkan misalkan X-nya 1, X-nya diganti 1 berarti KA gitu ya. Nanti K sama A-nya itu ada berupa angka pastinya. Kemudian yang kedua yang B, gambarlah titik tersebut pada bidang koordinat. Nanti dimasukkan ketika X-nya 1, Y-nya berapa gitu kan. Nah, kita buat garis truk ini gini. Ini di sini. Kan gini bikinnya gitu. Gambar garisnya kayak gini misalkan.
Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Ya ini, titik-titik yang udah ada dihubungkan. Seret, gitu. Oke. Langsung aja kita ke contoh menggambar grafik. Nah ini ya, karena kalau disebutin doang kadang nggak terlalu paham kan. Kalau ke contoh insya Allah paham. Contohnya ini, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Berarti langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah buatlah tabel titik bantu. Nah, ini udah ada tabelnya nih. Tabel titik bantu, kita isi dulu. X sama dengan X-nya sama dengan min 3. Berarti kita isi nih. Kita punya fx 2 pangkat x. Berarti kalau x-nya 3, x-nya min 3 dulu ya. Untuk x-nya sama dengan min 3, berarti kan jadinya f, x-nya ini diganti min 3. Min 3. Sama dengan 2, x-nya diganti min 3. Min 3. Ingat kemarin gimana kalau 2 pangkat negatif itu jadi pecahan ya. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Berarti ini bisa ditulis 1/8. Begitu ya. Kemudian x sama dengan min 2. F min 2. Ya. Jadi x-nya ini diganti min 2. 2 pangkat x berarti 2 pangkat min 2 atau sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti di sini 1/4. Kemudian ada lagi x sama dengan min 1. Berarti f min 1 itu sama dengan 2 pangkat min 1. 1/2. Nah, berarti di sini 1/2. Yang ini 0, berarti kan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Semua bilangan apabila dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Makanya tadi grafik fungsi eksponen itu selalu berpotongan di x sama dengan 0 gitu ya. X0 sama dengan 1. Ya. Ketika x-nya 0, dia berpotongannya di y-nya sama dengan 1. Kemudian ini 2 pangkat 1 berarti kan 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 x-nya diganti 2 4. 2 pangkat 3 di sini. 2 pangkat 3 itu udah 8. Jadi kita udah punya nih titik bantunya. Setelah punya titik bantunya kita gambarkan ke diagram Cartesius ya. Ini saya udah buat diagram Cartesiusnya. Kemudian kita masukkan titik-titiknya nih. Ketika x-nya min 3 di sini ya. Berarti y-nya 1/8. Ya, berarti ada di sekitar sini lah ya, 1/8. Kemudian x-nya min 2 ada di 1/4, berarti di atasnya lagi. Kemudian ketika x-nya min 1 dia setengah, berarti di atasnya lagi gitu kan. Ketika 0 dia 1 di sini nanti. Ketika 1 dia 2 di sini, kayak gitu ya. Nih. Kurang lebih seperti ini nantinya. Ketika x-nya 0, y-nya 1. Nih, ketika x-nya 0, y-nya 1. Kemudian ketika x-nya 1, y-nya 2. Ketika x-nya 1, seret, y-nya 2. Nah, dapatlah. Kemudian ketika x-nya 2, ketemu y-nya 4. 2 y-nya 4. Kemudian ketika x-nya 3, y-nya 8. Di sini ketemu titiknya di sini. Setelah dapat titik-titik ini, baru deh kita gambarkan garisnya. Nah, seperti itu ya gambar garisnya. Nah, inilah fungsi fx sama dengan 2x. Grafik fungsinya seperti ini. Gitu ya, paham ya cara menggambarnya? Saya ulang deh. Berarti pertama, titiknya. Set. Nah, ketika x-nya 0 nih, x-nya 0, y-nya 1 di sini. Oke. Kemudian ketika x-nya 1, y-nya 2, maka ketemu di sini. Ketika x-nya 2, y-nya 4, ditarik garisnya masing-masing, oh titik temunya di sini. X-nya 3 digaris, oh di sini ketemunya 8. Itu ya. Kalau diterusin akan panjang lagi. Maka ketika ditarik garisnya sini, dia akan menuju 3. Ini nggak nempel ya. Nah, terus ini akan terus sampai atas lagi terus. Itu ya kalau dilanjutin. Cuma kan kita sampel aja gitu kan. Nah, terus berarti di sini grafik ini adalah grafik fx sama dengan 2 pangkat x. Seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya, ini kebalikannya. Kalau tadi dari fungsi kita bikin grafik, nah ini kita dari grafik nih menentukan fungsi. Kebetulan di sini itu udah diketahui fx sama dengan ka pangkat x. Kadang ada soal ininya nggak diketahui nih, ininya nggak diketahui. Kalian lihat aja ini grafiknya. Dari kiri ke kanan naik apa turun? Dari kiri ke kanan. Oh, naik dong, ya nggak? Dari kiri ke kanan dia naik. Berarti tadi kalau naik tuh apa? Kita kembali lagi kalau naik itu tadi. Nah, kalau naik itu dia artinya fx sama dengan ka pangkat x gitu ya fungsinya. Kalau turun berarti k 1/a pangkat x gitu ya. Berarti ini naik, fungsi monoton naik. Nah, ini fungsi monoton naik. Kebetulan ini diketahui ya, udah diketahui. Kalau belum
Kebetulan ini diketahui. Sekarang kita menentukan rumus fx. Caranya adalah kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya, oh iya, di sini seharusnya ada angka setengah ya. Saya lupa nulis, di sini tuh ada setengah. 1/2 seharusnya di sini ya. Ini titik potongnya, ketika 0 dia 1/2. Ketika 0 dia 1/2. Kemudian ketika x-nya 2 dia 2. Gitu ya, berarti kita punya titiknya. Titik potongnya ketika 0, x-nya 0 dia 1/2, kemudian ketika x-nya 2 ya, y-nya 2. Ini titik potongnya. Setelah dapat titik potongnya, kita substitusikan ke fungsi fx. Fungsi fx-nya ini kan. Nah, fx itu sama dengan k a pangkat x. Kita ini ngerjain nomor a dulu ya. Berarti ini kan x ya. Ini sebagai x, yang ini sebagai y. Ini sebagai x, yang ini sebagai y. Berarti yang pertama dulu untuk 0,1/2. Fx, x-nya kan yang depan ya, berarti f0 sama dengan k dikali a pangkat x-nya 0, pangkat 0. Gitu ya. Berapa hasil dari f0? Setengah kan? Setengah sama dengan k dikali a pangkat 0 kan 1. Berarti dari sini dapat setengah itu sama dengan k. Ya, dapatlah persamaan k gitu. K itu sama dengan setengah. Kemudian saya lanjutkan di sini aja ya. Yang kedua, untuk titik 2,2 berarti f x-nya 2. 2 itu sama dengan k-nya udah dapat nih setengah. Berarti setengah, ini satu lagi fx kan rumusnya k dikali a pangkat x ya. K-nya masukin setengah dikali a-nya dimasukkan. A-nya itu kan belum dapat, berarti a. Terus x-nya dimasukkan 2. A kuadrat gitu ya. F2 berapa nilainya? 2. 2 sama dengan setengah a kuadrat. Ini tinggal dikali. 2 kali 2 berapa? 4 sama dengan a kuadrat. Berarti a-nya adalah sama dengan plus minus 2. Gitu ya. A-nya itu sama dengan plus minus 2. Tapi kita ambil a-nya itu yang positif 2. Gitu ya. Kita ambil a-nya yang positif 2. Ambil yang positif, berarti oke, saya hapus dulu ya. A kuadrat sama dengan 4, berarti A-nya itu sama dengan 2, gitu ya. A-nya sama dengan 2. Kita lihat lagi di sini, mana ya. Nah, lihat nih, A disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya harus lebih besar dari 0. Jadi si A ini nggak boleh negatif, ya, harus positif. Lebih dari 0, nggak boleh 0 juga, harus positif. Makanya di sini saya ambil, mana tadi ya? Oh ini. Makanya di sini saya ngambil A-nya sama dengan 2. Sebenarnya kan kalau A kuadrat sama dengan 4, berarti A-nya itu kan sama dengan akar 4 ya, plus minus akar. Berarti A-nya harusnya plus minus 2. Tapi yang diambil adalah yang positif. Karena tadi syaratnya adalah si A ini harus positif. Berarti saya ambil A-nya 2. Nah, kita dapat nih A-nya 2, K-nya setengah. Berarti kita dapat yang soal yang A, bagian yang A ini nih. Fx itu sama dengan ini, KAX. KA pangkat X. Berarti K-nya masukkan. K-nya itu setengah dikali A. A-nya itu 2 pangkat X gitu ya. Setengah dikali 2 pangkat X. Perlu dikalikan nggak? Nggak perlu ya. Nggak perlu dikalikan. Atau bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan ya. Setengah itu kan apa? Setengah itu kan sama aja 2 pangkat negatif 1. Ingat ya, kalau kita punya 1 per A itu kan sama aja A pangkat min 1. Ya. Berarti kalau setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat X. Berarti sama dengan 2 pangkat min 1 ditambah X atau 2 pangkat X min 1. Oke, ini ya jawabannya ya, 2 pangkat X min 1. Ini bagian yang A. Bagian yang A. Oke, sekarang kita coba bagian yang B-nya dulu ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Soal yang A kita dapat fx sama dengan 2 pangkat X min 1. Berarti yang soal yang B langsung masukkan.
F3 dikurangi F1. Fx kan sama dengan 2 pangkat X min 1. Berarti kalau F3 sama aja 2 pangkat 3 kurang 1. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian F1. 2 pangkat X-nya ini diganti 1. Berarti 1 dikurangi 1 kan? Sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Berapapun angkanya di pangkat kanan itu hasilnya 1. Nah, berarti dari sini F3 dikurangi F1, itu tinggal masukin F3-nya berapa? 4 dikurangi F1-nya 1. Jadi sama dengan 3. Bisa ya? Gampang. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal yang terakhir ya. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan k dikali 2 pangkat x min 2. Grafik tersebut melalui titik 2,3. Tentukan nilai k dan nilai f4. Nah, di sini ada kata-kata melalui titik. Pokoknya kalau berhubungan dengan grafik terus ada kata-kata melalui titik itu artinya tinggal substitusi ya. Berarti kita punya di sini fx itu sama dengan k dikali 2 pangkat x min 2. Kita punya titiknya adalah 2,3. Ingat yang depan itu x, yang belakang itu y. Y atau fx ya. Y itu sama aja fx. Nah, terus dimasukkan deh fx di sini. X-nya masukkan 2. Sama dengan K. K belum ada angkanya, yang mau dicari adalah K-nya. X-nya masukkan lagi 2. Berarti 2 min 2 gitu ya. F2 berapa nilainya? Si Y-nya ini berapa nilainya? Y-nya adalah 3. Berarti F2 ini kita ganti jadi 3. Sama dengan K dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Berarti K dikali 1 sama dengan 3. K-nya sama dengan 3. Ya, kita dapat K-nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang tentukan nilai F4. F4 sama dengan K dikali 2 pangkat 4 min 2. Lihat nih, X ya. X-nya ini kita ganti 4. Berarti sama dengan K dikali 2 pangkat 4 kurang 2 berapa? 2 ya. Terus kita udah dapat K-nya berapa? K-nya 3. 3 dikali 2 pangkat 2. Berarti 3 dikali 4. 2 pangkat 2 kan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Kayak gitu ya. Mudah sekali. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti silakan dilihat Google Classroom-nya. Kalau ada tugas silakan dikerjakan. Mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa WhatsApp saya atau silakan chat di Google Classroom atau di komen di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.